Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Hari ini kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Kali ini kita akan belajar PPKN tentang hak dan kewajiban. Tapi kalau kemarin kita sudah belajar hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, di masyarakat, terus kita juga belajar hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi. Sekarang kita belajar hak dan kewajiban kita di sekolah dan terhadap energi, gitu ya. Oke, kita mulai. Ini gambar sekolah yang bersih dan sehat ya, jadi murid-muridnya rajin semuanya ini menjaga kebersihan dan mereka melakukan gotong royong kerja bakti di halaman sekolah. Semoga kita segera melaksanakan ini di sekolah ya teman-teman ya, anak-anakku semuanya. Kita sudah kangen banget dengan suasana yang seperti ini. Oke. Setiap warga sekolah memiliki hak dan kewajiban yang sama di lingkungan sekolah. Semuanya ya, bukan hanya yang membersihkan sekolah, bukan hanya cleaning service, tapi kita juga wajib menjaga kebersihan sekolah. Semuanya ya, semua warga sekolah. Oke, kita lihat di sini. Ada penjaga sekolah sedang membersihkan kamar mandi. Jadi kalian buka buku kalian, buku paketnya halaman 103. Nanti kita sambil menulis bersama ya di halaman 103 buku paket tema 3F ya. Oke. Penjaga sekolah itu sedang membersihkan kamar mandi. Kewajibanku bagaimana? Kalian bisa boleh tulis di buku tulis kalian ya. Dengan kalimat sendiri, atau contohnya di sini Bu Guru menuliskan membantu menjaga kebersihan kamar mandi. Membantunya bagaimana? Membantunya tidak harus ikut ngepel. Nanti baju kita basah gitu ya, pakai seragam sekolah baju kita basah. Tetapi cukup begini, kalau kita habis memakai kamar mandi, kita menyiram dengan baik, kita menyiram kamar mandi dengan benar sehingga tidak bau pesing lagi, begitu ya anak-anak ya. Oke, itu cara kewajiban kita membantu penjaga sekolah untuk membersihkan kamar mandi. Jadi kita menjaga kebersihan kamar mandinya, begitu ya. Kecuali kalau kita sedang gotong royong, kita sedang kerja bakti, kita bersihkan semuanya, begitu ya. Oke, kemudian gambar yang kedua atau nomor 2 itu ada teman-teman sedang melakukan kegiatan piket. Teman-teman menjalankan giliran tugas piket. Kewajibanku bagaimana? Salah satunya itu ikut membantu piket ya. Tapi itu kan kemarin saya sudah piket, biasanya ada yang begitu. Oke, kalau tidak mau membantu piket, paling tidak harus apa? Menjaga kebersihan kelas tetap bersih. Jangan membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Begitu ya. Tidak mencoret-coret meja gitu ya. Itu kalau teman kita sedang piket. Kita boleh membantu karena kita juga sudah punya jadwal piket sendiri, atau kalau tidak membantu, kita harus menjaga kebersihan kelas tetap bersih ya. Jadi jangan memperbanyak pekerjaan teman-teman yang mendapat giliran piket. Begitu ya anak-anak ya, boleh ditulis di buku kalian halaman 103. Kemudian bagaimana yang kedua, bagaimana sikapmu? Masih ada di halaman 103. Itu beri tanda centang untuk sikap yang merupakan kewajiban menjaga sekolah. Bila ada sampah berserakan di teras kelas, maka aku akan bagaimana? Yang dicentang yang berarti yang bagaimana? Oke, membuang ke tempat sampah. Jadi kalau kita lihat sampah berserakan di kelas itu, kita membuangnya ke tempat sampah. Dikasih tanda centang ya. Membiarkannya karena bukan yang membuang sampah. Oh, tidak boleh. Itu bukan anak yang baik. Mencari dan melaporkan pelakunya kepada guru. Kalau kita mencari terus malah kita tidak membuangnya ke tempat sampah, kita seharian hanya mencari, itu akan membuang waktu kita. Ya, itu bukan kita banget. Kita itu anak yang baik, anak yang disiplin, anak yang bertanggung jawab, sehingga kalau kita melihat ada sampah berserakan, kita cukup membuangnya ke tempat sampah. Tidak perlu mencari tahu, malah mencari nanti seharian kita
cari orangnya, kita tidak ketemu, kita yang capek. Dan sampahnya tetap berserakan. Maka langsung saja membuangnya ke tempat sampah. Dan membuat peringatan dilarang membuang sampah sembarangan ya. Jadi sebaiknya malah kita membuangnya ke tempat sampah dan membuang peringatan dilarang membuang sampah sembarangan. Itu yang dicentrang. Wah, ini ya ikut membuang sampah sembarangan, jangan itu ya, bukan kita ya, bukan anak baik. Kita semua adalah anak baik, sehingga kalau kita melihat sampah berserakan, kita membuangnya ke tempat sampah dan membuat peringatan dilarang membuang sampah sembarangan. Itu sesuai di halaman 103 ya, boleh dicentrang ya. Kemudian kita lanjutkan kewajiban kita terhadap energi. Kewajiban kita terhadap energi apa saja? Salah satunya menghemat penggunaan energi ya. Menghemat penggunaan energi. Itu boleh baik energi listrik, energi bahan bakar ya, kita harus menghematnya. Jadi kalau ada listrik, ada lampu yang nyala tapi tidak ada orangnya, kita matikan. Itu namanya menghemat penggunaan energi. Kemudian kita pergi tidak begitu jauh, kita sebaiknya jalan kaki atau menggunakan sepeda saja ya. Itu menghemat penggunaan energi. Yang kedua, menggunakan peralatan atau teknologi yang hemat energi. Biasanya yang sering kita lihat adalah di iklan-iklan itu lampu LED. Jadi lampu LED itu hemat energi. Sebaiknya kita gunakan lampu LED itu di rumah-rumah ya. Yang ketiga, kewajiban kita salah satu adalah menjaga kelestarian alam agar sumber energi dapat terlindungi. Kalau kita menjaga kelestarian alamnya, maka sumber energi itu dapat terlindungi ya. Contohnya kita tidak menebang pohon sembarangan. Wah, airnya akan tetap bersih karena tersimpan di akar-akar tumbuhan. Jadi itu salah satu menjaga kelestarian alam, itu dapat melindungi sumber energi ya. Itu cara kewajiban kita terhadap energi. Kemudian apalagi? Mengajak orang lain untuk menghemat energi. Jadi kalau adik kita lagi nonton TV, tak bisa sambil bermain, TV-nya bilang, TV-nya matikan dulu ya, kita main dulu. Jadi manfaatnya kan tidak ada. Kita main tapi nggak nonton TV, tapi TV-nya nyala. TV nyala itu tidak ditonton, itu namanya tidak menghemat energi. Jadi mengajak orang lain, paling tidak ini mengajak orang lain di keluarga kita. Kemudian yang terakhir ini mencari dan mengembangkan energi alternatif. Biasanya itu di TV-TV ada ya, kalau anak-anak yang baik itu, anak-anak yang hebat itu, orang-orang hebat itu mengembangkan energi alternatif. Jadi kompos bisa digunakan untuk sampah-sampah itu, sampah kompos itu yang dari daun-daun itu akan menghasilkan panas. Panas itu nanti bisa dipakai untuk kalau yang di TV-TV ada yang untuk membuat itu malah ada yang bisa menghidupkan listrik itu yang di TV-TV itu. Jadi kita wajib atau kita sebaiknya itu mencari dan mengembangkan energi alternatif sehingga energi yang kemarin kita pelajari, energi yang terbuat dari fosil itu tidak cepat habis ya. Itu kewajiban kita. Kemudian hak kita terhadap energi apa? Kita kan mendapatkan hak juga memanfaatkan energi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memanfaatkan bahan bakar untuk kendaraan atau memasak. Jadi energi listrik digunakan untuk kebutuhan sehari-hari itu hak kita. Tetapi ingat, memakainya harus yang hemat. Supaya apa? Supaya orang lain juga tidak terganggu haknya ya. Jadi sama-sama mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Oke. Terima kasih. Kemudian kalian buka buku paket tema 3F-nya. Kalian kerjakan halaman 145 dan 146 yang ayo jawab. Jadi yang 145 ada 5 soal, yang halaman 146 juga ada 5 soal. Kerjakan, kemudian seperti biasa masukkan unggah ke Google Classroom ya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.